Gusmi dengan ciri berpikirnya adalah sisi lain epistemologi dakwah Islam. Hasil renungannya membuahkan etika aktif. Perilaku kembarannya hanya ingin menunjukkan keberadaan Sang Khalik. Cara dakwahnya adalah khasanah baru dalam koleksi Islam dan tidak semua kiai mampu menjalaninya. Beliau adalah seorang tokoh yang patut kita teladani dalam bersikap. Beliau sangat ramah, santun, rendah hati, namun sangat loyal dalam bersosial. Baginya tidak ada keistimewaan khusus bagi pengikutnya. Jika satu istimewa, maka semuanya istimewa. Terbukti, semua orang yang dekat dengan beliau merasa paling dekat dengan Gusmi. Gus Dur menulis dalam sebuah buku yang berjudul Gusmi, Wajah Sebuah Kerinduan, yaitu Ayu Widayanti beragama Hindu diperlakukan sama dengan Nenowarisman yang muslimah. Orang Katolik juga menjadi pendengar setia ketika Gusmi ceramah. Sikap demikian adalah perilaku arif dan teladan bagi semua orang. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya pada orang-orang yang dekat dengannya. Abu Nasr Asy-Syarad menerangkan, Hasanat al-Abro, Sayyi'at al-Muqarrabin. Perbuatan baik orang soleh adalah perbuatan buruk orang-orang yang dibawa mendekat. Kesimpulannya, waliullah akan memasuki kehidupan masyarakat hina sebelum mereka mengajaknya ke jalan Tuhan. Pepatah mengatakan, jangan masuk ke sungai dengan arus deras, konsekuensinya bisa hanya terbawa arus. Tetapi bagi Gusmi dan para waliullah lainnya, hukum kasualitas terkadang tidak berlaku. Gusmi memang masuk ke dalam arus akidah orang sakit, tetapi Gusmi tidak pernah terbawa arus akidah mereka. Dan hasilnya, individu penghuni arus deras malah mengikuti Gusmi dalam berjalan. Dakwah Gusmi tidak hanya nyeleneh di komunitas alkohol. Metode dakwah lain adalah kegemarannya memberangkatkan haji pengikutnya. Beliau sering mendapatkan tawaran pergi haji dari jamaahnya. Gusmi malah menjawab, tidak usah, biar jamaah saja yang berangkat, saya belakangan. Dakwah memberangkatkan santrinya adalah hobi Gusmi hingga wafat, sehingga secara lahiriah Gusmi tidak pernah berangkat haji, tetapi secara batiniah, wallahu alam. Karena Gusmi termasuk waliullah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya solusi atas itu. Alasan Gusmi enggan berangkat haji terbesit dari salah satu ceramah beliau pada majelis semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Biar jamaah yang berangkat haji, karena mereka lebih butuh daripada saya. Nama saya Gusmi. Jika Anda ikut semaan Al-Quran sejumlah 20 kali dari fajar sampai doa khatmil Quran berturut-turut dan belum diberangkatkan haji oleh Allah, Anda cari saya. Insya Allah Anda belum sempat menegur saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberangkatkan Anda. Alasan lain keengganan Gusmi berangkat haji juga dikemas dengan sisi humor. Gusmi menyampaikan dirinya tidak pantas disebut kiai karena nama beliau hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu M, I, K atau Mi. Jadi serasa janggal jika dipanggil Kiai Mi. Apalagi depannya ditambahi haji, menjadi Kiai Haji Mi. Ciri lain dari dakwah Gusmi adalah berbuat tanpa harus diketahui. Cermin sikapnya terlacak pada tahun 1980. Gusmi membeli 100 jam dinding untuk dipasang di setiap masjid di kota Kediri. Dengan bantuan pengikutnya, Gusmi berpesan untuk memasang jam dinding pada malam hari. Contoh lain, ketika Gusmi pulang dari mengembara, tidak pulang ke rumah Kiai Jazuli, melainkan tidur di kompleks Ki, Pondok Pesantren Ploso. Menjelang sore, Gusmi bangun dan pergi wudhu. Melihat Gusmi wudhu, santri-santri berusaha mengintip Gusmi sholat dari sela-sela lubang kamar. Mengetahui sholatnya akan diintip, seketika itu Gusmi pergi. Kisah lain, saat Gusmi menjawab pertanyaan wartawan perihal karomahnya mampu berada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan, Gusmi menjawab, Anda ini wartawan, pasti sekolahnya pintar-pintar, kok percaya dengan tahayul seperti itu? Pertanyaan lain dari wartawan, Gusmi, katanya itu Anda tidak pernah sholat. Tetapi ada juga yang bilang Gusmi sholatnya di Mekah. Ada pula yang mengatakan Gusmi pasti sholat.
Kemudian Gusmi menjawab, pendapat pertama benar, bahwa seorang Gusmi tidak pernah sholat. Beliau bersikap hati-hati, berupaya menghindari pamrih dan riya, mendorong Gusmi untuk merahasiakan segala perbuatan baik. Hinaan orang dianggapi dengan jawaban santai, tidak apa-apa, dia yang benar dan saya yang salah. Sungguh, Gusmi merupakan teladan untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong.